Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak, marilah kita meluruskan niat kita. Kita mengaji semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari sifat wujud hingga sifat al-kalam. Semua sifat wajib tersebut wajib bagi kita sebagai seorang muslim mukallaf untuk mengetahuinya beserta dalil-dalil yang bersifat ijmali. Misalkan ketika ditanya apa makna wujud, kemudian kita menjawab wujud maknanya Allah Maha ada. Apa dalil bahwasanya Allah itu ada? Yaitu adanya alam semesta. Jawaban adanya alam semesta ini adalah dalil ijmali. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib fardu ain hukumnya untuk mengetahui sifat-sifat tersebut, ya, disertai dengan dalil-dalil yang bersifat ijmali. Dan semua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah qadim. Qadim maknanya tidak memiliki permulaan, sebagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita bahas itu adalah azali, adalah qadim, tidak berpermulaan. Selanjutnya, di samping kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga wajib beriman kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman saja kepada Allah tanpa diikuti keimanan kepada Rasulullah Muhammad maka tidak cukup. Seseorang itu dikatakan muslim dengan syarat dia mengimani Allah dan juga mengimani Rasulullah. Itulah yang tercakup di dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi bukan hanya mengimani Allah tetapi juga mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian kita mengimani Rasulullah Muhammad? Ya, kita mengimani Rasulullah Muhammad dengan meyakini, di dalam hati kita dan juga mengakui dengan lisan kita bahwasannya Muhammad bin Abdullah, bahwasanya Muhammad putra dari Sayyid Abdullah adalah hamba Allah, ya, adalah hamba Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh alam. Seluruh alam yang dimaksud di sini adalah manusia dan jin. Ini adalah cara kita mengimani Rasulullah Muhammad, yaitu dengan meyakini di dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun, dan dengan mengakui dengan lidah kita, mengucapkan dengan lisan kita bahwasannya Muhammad putra dari Abdullah adalah hamba Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh alam. Yang dimaksud dengan alam di sini adalah meliputi manusia dan jin. Dan Rasulullah diutus, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia dan jin, ya, hingga akhir zaman nanti, atau ila yaumil qiyamah liyakuna lil alamina nadhira. Itu adalah makna pokok, ya, dari keimanan kita pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wajib pula kita imani, ya, wajib pula kita imani bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan di Makkah. Di Makkah adalah tempat kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di
Makkah, diangkat sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi itu di Makkah. Artinya di Makkah inilah kemudian Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga wajib kita imani, kita percayai bahwasanya beliau berasal dari kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy ini merupakan sebaik-baik kabilah di kalangan bangsa Arab. Kabilah yang terpandang, kabilah yang pada mereka kepemimpinan. Jadi Rasulullah berasal dari sebaik-baik kabilah, yaitu kabilah Quraisy. Jadi sekali lagi wajib kita imani bahwasanya Rasulullah berasal dari kabilah Quraisy. Beliau terlahir di kota Makkah, mendapatkan wahyu, diangkat menjadi seorang nabi rasul di Makkah, dan selanjutnya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Jadi berpindah dari kota Makkah ke Madinah. Hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tentu bukan karena beliau pengecut, tidak. Tetapi karena memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya dakwah Islam dapat menyebar luas. Dan di Madinah ini pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhir beliau, sehingga beliau juga dikuburkan, dimakamkan di kota Makkah. Semoga kelak kita semua nanti bisa ziarah ke makam Rasulullah Muhammad di Madinah. Anak semua yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kita wajib mengetahui, wajib mengimani bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, itu adalah jujur, tidak mungkin bohong. Bahwasanya apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berkaitan dengan cerita umat-umat terdahulu maupun cerita tentang yaitu hal-hal yang akan terjadi di masa-masa yang akan mendatang, atau yang berkaitan dengan halal haram, berkaitan dengan halal haram, ataupun berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan, itu semua adalah jujur. Tidak mungkin Rasulullah berbohong, tidak mungkin Rasulullah berdusta. Semua itu Rasulullah dapatkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkenaan dengan masalah duniawi, masalah duniawi yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah keagamaan, maka mungkin saja Rasulullah itu keliru. Tetapi dalam masalah keagamaan, baik itu berkaitan dengan cerita-cerita umat-umat terdahulu, cerita tentang hal-hal yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang, tentang adanya akhirat, adanya surga neraka, cerita tentang halal haram dan lain sebagainya yang semisal itu semua adalah benar, jujur. Rasulullah nggak mungkin bohong dan tidak mungkin salah, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Adapun di antara hal yang disampaikan Rasulullah yang wajib kita imani adalah adanya yaitu adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Apa saja nikmat kubur, apa saja siksa kubur, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.